Hadir bersama kita juga pada pagi hari ini adalah Member Board of Trustees Tanoto Foundation, Pak Anderson Tanoto yang akan memberikan keynote address-nya. Dan juga diikuti dengan sesi tanya-jawab bersama beberapa scholars. Untuk itu, pada Bapak Anderson Tanoto, saya persilakan. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang terhormat Pak Rektor Dr. Murianto Amin. Yang terhormat Ibu Monica Udang, perwakilan pimpinan perguruan tinggi Mitra Tanoto Foundation, teman-teman Tanoto Scholars Gathering, welcome to the virtual Tanoto Scholars Gathering 2021. Tahun ini, di pertengahan pandemik di Indonesia, ini adalah virtual Scholars Gathering kedua untuk kita. Tahun ini, 2021, adalah 40 tahun pendirian Tanoto Foundation dari 1981. Ayah saya, Bapak Sukanto Tanoto, dan ibu saya, Ibu Tinah Binge Tanoto, mendirikan Tanoto Foundation di 1981 untuk memberikan balik ke masyarakat Indonesia dari sisi pendidikan. Bapak dan ibu saya tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan kuliah di tahun 60 sama 70-an. Dan dengan itu, mimpi mereka adalah tiap anak dan bangsa di Indonesia, tiap murid-murid dari Indonesia ada kesempatan untuk menuntaskan mereka punya kuliah. Karena dengan pendidikan, kita baru bisa memberantaskan kemiskinan. Tanoto Scholars Gathering adalah gathering yang sangat penting untuk Tanoto Foundation. Dengan pilar yang penting untuk membangun leaders of the future untuk Indonesia. Beasiswa program kita bukan cuma memberikan beasiswa atau uang untuk murid-murid, untuk mendukung ke sekolah, tetapi kita juga menambah dengan program-program. Harapan kita adalah tiap scholars yang partisipasi di Tanoto Foundation bisa bukan cuma membangun ilmu, knowledge di sekolah, tapi juga bisa membangun karakter. Karakter yang bisa menjadi leaders untuk Indonesia ke depan, dan juga bisa menjadi leaders yang bertanggung jawab. Dan bisa juga menjadi leaders yang memberikan balik ke masyarakat yang sangat perlu sekarang di Indonesia. Pandemik ini kita tidak bisa bayangkan sudah jalan di Indonesia lebih dari 18 bulan. Pandemik ini juga memberikan sesuatu relaksasi dari recovery ini tidak seimbang. Banyak orang membicarakan apakah recovery pandemik adalah U-shape atau V-shape, tetapi secara realita pandemik ini memberikan sesuatu K-shape recovery atau K. Ada berapa masyarakat dan negara-negara yang cukup maju bisa recovery yang cepat, tapi juga ada negara yang tidak ada keuntungan dan di situasi yang cukup berat, bahkan menurun. Dengan itu, kita adalah murid-murid dan teman-teman yang privileged dan ada kesempatan untuk memberikan balik ke masyarakat sekitar kita. Tanoto Foundation juga sangat involved di disaster relief. Di 6 bulan terakhir ini, fokus kita di pandemik adalah memberikan oksigen dari Pulau Sumatera balik ke Pulau Jawa, dan dengan itu Tanoto Foundation juga menjalankan program Oxygen Concentrator untuk mendukung Kementerian Kesehatan biar kita bisa melewatkan waktu yang sangat berat di beberapa bulan ini dan harapan kita beberapa minggu ke depan. Dengan itu, marilah kita ambil kesempatan ini di 3 hari ke depan di Virtual Tanoto Scholars Gathering untuk saling membelajar, saling mendengar, dan juga saling partisipasi. Jangan kira hari ini adalah Virtual Tanoto Scholars Gathering, kita tidak berpartisipasi secara antusias. Karena yang paling penting dari gathering ini, kita bukan cuma belajar dari orang-orang yang hebat, tapi juga saling membelajar dari para mahasiswa sekitar dari perbedaan sekolah. Saya mengucapkan lagi selamat Virtual Tanoto Scholars Gathering. Harap 2021 adalah Virtual Tanoto Scholars Gathering yang terakhir, dan harapan kita di tahun 2022 kita bisa gabung bersama secara fisik untuk celebrate kita punya Tanoto Scholars Gathering lagi ke depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marieta Deris Purwanto, Tanoto Scholars dari Universitas Indonesia Angkatan 2020. Saya izin bertanya kepada Bapak, apakah ada saran untuk kami para mahasiswa agar dapat tetap berpikir positif dan tetap mengembangkan growth mindset
kami di tengah ketidakpastian yang sedang kami hadapi ini, Pak? Terima kasih, Pak Anderson. Di pandemik ini, ketidakpastian adalah sesuatu hal yang realitas. Dan mungkin sekarang ada ketidakpastian dan berapa bulan ke depan, bahkan berapa tahun ke depan, banyak tidak kepastian. Tetapi, kita pertama harus bersyukur. Karena teman-teman masih berkuliah sekarang. Teman-teman bisa bayangkan, banyak orang yang sudah masuk ke lowongan kerja. Itu jauh lebih berat dari teman-teman yang masih bersekolah dengan ada ketidakpastian dari sisi pandemi ini. Kedua, kita juga harus sangat bersyukur. Karena kita harus berlihat dari sisi bandingan atau reference. Teman-teman di sekolah jauh lebih beruntung dibandingkan banyak murid-murid atau banyak teman-teman yang di arah terpencil, yang tidak ada kesempatan untuk ke sekolah, dan bahkan ada banyak sekolah SD dan SMP bahkan tutup. Tapi teman-teman yang udah kuliah di universitas yang hebat dan top masih ada kesempatan untuk berkuliah. Jadi dengan itu kita tidak boleh menghabiskan kesempatan ini. We cannot waste this opportunity. Opportunity yang lebih precious karena lebih kurang orang yang dapatkan kesempatan ini. Jadi mindset kita harus positif karena kesempatan yang diberikan untuk teman-teman di kuliah ini sangat precious dan sangat kecil. Jadi kita harus mengambil manfaat, kita harus lebih positif dan kita harus berani untuk push diri sendiri untuk mengambil kesempatan ini biar kita bisa berkontribusi balik ke masyarakat dan balik untuk negara. Selamat pagi Pak Anderson, perkenalkan saya Pinastika Fatima Azahra dari Tanoto Scholars Association Universitas Brawijaya tahun 2020. Izinkan saya untuk bertanya, bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari zona nyaman kita atau mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sama sekali tanpa takut mengalami kegagalan? Sekian dari saya, terima kasih. Zona nyaman atau comfort zone ya, kita bilang kan, kalau comfort zone itu sekarang banyak orang muda itu tidak berani untuk ambil resiko. Bahkan saya tanya, kalau kalian punya usia masih muda, modalnya itu paling tinggi. Karena dengan kita ada usia, kita tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau Anda udah umur 60, udah umur 70, jadi resikonya jauh lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman baru umur 20-an, bahkan kalian harus push yourself outside your comfort zone dan coba hal-hal yang baru. Karena misal bilang, kalau kalian gagal setahun atau 2 tahun, masih waktu banyak untuk recover. Jadi saran saya, teman-teman yang masih muda, masih ada modal usia, saya bilang ada modal usia yang muda, marilah kita push ourselves outside our comfort zone, marilah ambil resiko, marilah kerjakan hal-hal yang kalian mau waktu usia yang muda, karena dengan ada modal usia muda kalian, kita harus mengambil kesempatan itu untuk keluar dari comfort zone yang kita biasa di dalam itu.